Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Ini semua di kantor di Jakarta atau dari berbagai daerah juga ya? Mungkin dari berbagai daerah juga ya. Nggak semua dari kantor ini. Oh, dari kantor semua. Nggak semua dari kantor justru. Ya, oke. Nah, terima kasih untuk undangannya dan waktunya. Saya mau sharing dan mungkin sedikit latar belakang juga kenapa sekarang jadi memungkinkan bahwa semua kita bisa jadi marketer dan gimana caranya, dan mungkin juga nggak langsung gitu ya, karena kadang-kadang tadi yang disampaikan gitu, engineering, kalau engineer kadang-kadang sukanya, saya nggak suka banyak ngomong deh, saya sukanya kerja aja misalnya gitu, sedangkan bagian dari marketing tentunya adalah komunikasi gitu. Nah, nggak, walaupun tidak, bukan bidangnya, tapi juga saya rasa komunikasi sekarang udah jadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari dunia kerja kita sehari-hari gitu. Sayang kalau kerjanya sudah bagus tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, nggak ada orang yang tahu. Sebaliknya, kadang-kadang ada yang kerjaannya gitu-gitu aja, kalau komunikasinya kenceng, malah jadi seolah-olah yang paling jagoan gitu kan. Kalau engineer biasanya nggak suka tuh ada orang yang ngomongnya gede, tapi sebenarnya barangnya gitu-gitu aja gitu. Tapi juga tadi yang saya sampaikan sebaliknya, sayang kalau barangnya udah bagus, kita kemampuannya sudah tinggi, apa namanya, berbagai aspek ya, dari teknologinya, dari keselamatannya, semua sudah memenuhi standar kelas dunia, tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya jadi nggak ada yang tahu gitu. Saya izin share screen supaya kemudian kita bisa ngobrol, Iya, iya, dan boleh. ya, nanti mungkin saya akan sharing dulu beberapa slide, lalu kemudian nanti kita bisa tanya jawab biar nggak usah terlalu panjang. Lalu kemudian juga karena hubungannya dari di dunia komunikasi dan hubungannya juga dengan dunia komunikasi kalau di zaman sekarang itu dengan teknologi digital dan media sosial, di bagian kedua nanti kita akan ngobrol tentang supaya bukan hanya sebagai marketer tapi juga harus hati-hati karena kadang-kadang ada potensi-potensi yang menimbulkan kerugian gitu. Jadi bukannya malah mengambil atau membuat market baru tapi malah menimbulkan potensi masalah, itu juga yang mau kita hindari gitu. Sedikit perkenalan dengan saya. Nah, saya seorang engineer juga, tapi Hmm. nggak pernah bekerja di bidangnya. Jadi saya seorang insinyur teknik sipil. Mungkin ada teman-teman yang bekerja di bidang infrastruktur dan sipilnya juga. eh Sayangnya sekarang sih saya cuma merhatiin aja gitu, kalau ada infrastruktur baru pasti saya senang gitu, ada pembangunan kereta cepat, ada kolomnya, wah ini berapa ya harganya gitu. Tapi saya nggak pernah kerja di bidang teknik sipilnya secara khusus. eh Pada saat setelah kuliah, saya kerja di bidang komunikasi sebagai seorang kreatif, sebagai seorang penulis ya, copywriting di advertising agency. Tapi kemudian dalam perjalanannya sampai sekarang, saya merasa bahwa kombinasi antara background teknologi dengan pengalaman di dunia kreatif dan komunikasi akhirnya jadi menyatu di bidang komunikasi digital saat ini gitu. Saya sering ketemu dengan teman-teman yang backgroundnya engineering, mungkin teknik elektro, mungkin IT gitu ya. Tapi kemudian ketika bicara di soal komunikasi digital, teman-teman ini nggak nggak apa namanya, nggak fully grasp the concept untuk komunikasi itu seperti apa sih, key message-nya seperti apa, lalu planning dan lain sebagainya gitu. Karena cara pandangnya betul-betul teknis. Tapi sebaliknya, mereka yang belajarnya komunikasi ya, fakultas ilmu komunikasi, PR, advertising, ketika harus ngomongin dan bisa explore kemungkinan-kemungkinan teknologinya apa yang bisa dilakukan di zaman sekarang ini, karena ini jadi dua dunia yang bersatu, mereka juga gagap gitu. Jadi saya ini mungkin salah satu lesson learn aja, bahwa ke depan ini kayaknya kita nggak bisa hanya cuma punya satu keahlian aja gitu ya, satu skill aja gitu, karena perlu, dunia makin multidisiplin, kita perlu punya banyak, setidaknya kalau nggak belajar ada experience di berbagai bidang, itu juga akan membantu karir kita ke depan. eh Salah satu yang menyenangkan, eh, apa yang saya ambil dari dunia kampus dulu adalah ketika tentunya di saat itu saya ketemu dengan yang namanya internet gitu, teknologi digital. Walaupun sebelumnya sudah ada teknologi digital ya dalam bentuk CD, DVD dan lain sebagainya, tapi ketika
ada connectivity di situ, ada internet, akhirnya jadi betul-betul bisa, saya ngerasa pada saat itu, wah ini nih salah satu yang akan bisa punya dampak luar biasa besar ke umat manusia ya. Nah, saya mulai aktif di komunitas blogger, lalu kemudian di 2007, itu berarti udah berapa tuh? 2017, 20, 10 tahun, 12, 13 tahun yang lalu ya, kita 11 tahun. mengadakan ya pesta blogger yang pertama. Eh, Kebetulan saya diminta dan ditunjuk jadi ketuanya, dan pada saat itu bisa dibilang event teknologi, event tech ya, yang digital teknologi pertama, yang waktu itu kita lakukan. Sekitar 500 orang datang, lalu kemudian kita deklarasikan juga sebagai Hari Blogger Nasional pada saat itu, 27 Oktober. Dari situlah perjalanannya, karena sudah berkecimpung di dunia digital, saya mendirikan beberapa startup yang bergerak juga di dunia sosial media, komunikasi juga. Sempat buat media sosial Indonesia juga, namanya Sebangsa. Tapi kemudian berhadapan dengan raksasa-raksasa sosial media dunia ini, nggak kuat, nggak nahan kayaknya. Lalu karena pernah mendirikan startup, akhirnya aktif dan pernah jadi eksekutif director Gerakan Nasional 1000 Startup Digital juga. Jadi dunia bisnis dan juga dunia komunikasi. Nah, sekarang saya menjalankan sebuah digital agency. Jadi kita bantu korporasi untuk berkomunikasi secara digital dengan baik. Sebenarnya berkomunikasi secara umum gitu. Cuman kalau di zaman sekarang ya sebenarnya digital first ya. Namanya suvarna.id. Dan di sisi lain kita juga bantu mengedukasi bagaimana sih menggunakan sosial media ini secara bijak. Nah, ini 2017 kita meluncurkan sebuah gerakan namanya Bijak Bersosmed. Startup yang paling baru ada namanya Hai Pajak. Ini untuk generasi digital dan UMKM untuk lebih mudah lagi membayar pajak. Gimana caranya biar gampang kayak bayar GoPay gitu. Karena udah kita harus bayar pajak, kalau disusahin, dipusingin lagi kan malah tambah kesel. Jadi gimana biar caranya lebih gampang. Nah, mungkin yang kita sama-sama tahu ya, yang terjadi sekarang ini kan tentu yang kita kenal dengan namanya digital disruption. Dalam sejarah umat manusia, setiap kali ada teknologi baru, dampaknya luar biasa besar gitu. Teknologi mesin uap, dan sebelumnya teknologi pertanian, kita jadi tiba-tiba punya banyak makanan, bukan jadi sesuatu yang harus kita lakukan tiap hari. Terus kemudian society jadi berubah, jadi ada hierarki, orang-orang nggak harus nyari makan tiap hari, ada yang sudah bisa menyediakan makanan buat kita, ada orang yang bisa berprofesi macam-macam. Jadi itu agricultural revolution gitu ya, dari teknologi agriculture. Lalu kemudian teknologi mesin uap, itu extension dari otot kita gitu. Jadi kalau kita mau pergi 100 km ke kota lain, kalau nggak kita pakai binatang, kita harus pakai otot kita aja, butuh waktu lama dan capek. Lalu kemudian dengan adanya mesin, kita bisa lakukan dengan sangat cepat. Dan yang sekarang terjadi dengan teknologi digital ini adalah, kalau yang sebelumnya adalah extension terhadap otot kita, sekarang adalah extension terhadap kemampuan kognitif kita. Jadi kemampuan berpikir kita, sesuatu yang mungkin sekarang nggak bisa kita solve gitu ya, problem-problem yang sekarang kita nggak bisa solve, kemiskinan, mungkin climate change, karena kita nggak mampu gitu, otaknya nggak mampu untuk mengabsorb jutaan data, lalu kemudian mencari solusi atau mendapatkan pattern di antara itu dan mendapatkan solusinya. Tapi ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh mesin, walaupun belum ya kejadian, tapi janjinya kan seperti itu. Nah, tapi di kehidupan kita sehari-hari, ini yang kita rasakan mungkin 5 tahun terakhir, bagaimana seluruh bidang itu terdisrupt gitu ya oleh kehadiran teknologi digital. Apalagi kemarin kita baru pandemi, sangat terasa bagaimana tiba-tiba ke dunia pendidikan harus menggunakan teknologi digital semua. Bisnis sudah mulai masuk ya, bisnis secara umum, keuangan, kesehatan tiba-tiba bisa telemedicine gitu misalnya. Politik udah jelas dari 2014 kerasa banget bagaimana opini itu dibentuk di ruang-ruang digital, lalu kemudian akhirnya punya dampak yang nyata. Jadi walaupun tidak bersamaan, tapi disrupsi ini datangnya seperti gelombang dan kena ke berbagai industrinya berbeda-beda gitu. Dunia media kena duluan, sekarang majalah udah pada tutup, koran mungkin subscription-nya jauh dibandingin tahun-tahun lalu gitu. Sekarang tiba-tiba semua orang beralih dan harus cari yang baru. Dunia manufacturing, dunia energi gitu ya, mungkin
Sekarang belum terlalu, tapi I think it's coming gitu. Dunia energi, manufacturing, otomotif, semua akan kena dampak dari kehadiran teknologi digital ini. Dan kehadiran teknologi digital membuka banyak opportunity, peluang-peluang baru, tapi juga akan banyak yang ketinggalan. Nah, pertanyaannya adalah tentu gimana caranya kita bisa nggak ketinggalan ombaknya, tapi bisa mengendarai ombak si teknologi digital ini. Salah satunya sebenarnya ya tadi ya, dulu mungkin nggak bisa kita lakukan. Kalau dulu business organization itu yang kerjanya komunikasi, yang kerjanya marketing, ya hanya kerjanya itu aja, yang kerjanya engineering hanya kerjanya engineering aja. Sekarang dengan kehadiran kita bisa produce informasi, kita bisa posting foto, tulisan dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa jadi marketer semuanya gitu. Nah, sedikit kenapa kemudian perubahan-perubahan ini terjadi ya. Saya dulu mungkin Pak Reza juga sama tuh kenal internet waktu kita di kampus dulu pertengahan 90-an. Bangga banget dulu punya email gitu, tapi penggunanya masih sedikit. Dan waktu itu sudah pernah ada gitu kemunculan startup-startup gitu ya, orang yang invest dan lain sebagainya. Tapi karena penggunanya masih sangat sedikit dan belum sebanyak sekarang, maka dampaknya juga masih sangat sedikit juga. Nah, yang terjadi sekarang adalah penggunanya makin banyak, dan ini pun belum 100% populasi Indonesia menggunakan internet ya, masih 70-an sekian, 70% sekian. Tapi it's coming gitu. Tiap tahun selalu bertumbuh dan ini jumlah yang luar biasa besar sebenarnya. Karena kalau kita bandingin dengan Singapura, tentunya ya negara segini gitu ya cuma 6 juta orang, sudah 6 jutanya semua menggunakan internet gitu. Kalau kita masih ada pulau-pulau, masih ada kota-kota ya mungkin di pesisiran yang belum connect ke internet gitu. Tapi dengan jumlah pengguna yang begitu besar dan juga terus bertambah, ini dampaknya ke kita ya sebagai negara, dan juga akhirnya dampak ke berbagai bidang tadi ya, kesehatan, pendidikan, bisnis dan lain sebagainya, jadi luar biasa besar juga. Nah, ini untuk melengkapi data yang tadi, kurang lebih pengguna 2019 kemarin 73%, dan hampir seluruh nah, ini yang menarik dari sini adalah walaupun nggak ada di data ini ya, kalau negara-negara lain itu pengguna internetnya kita pisahin berbeda dengan menggunakan internet itu berbagai kebutuhan gitu. Ada yang untuk search, ada yang untuk berita, ada untuk entertainment. Tapi itu semua kalau untuk orang Indonesia itu kita menggunakan internet ini untuk killer application-nya itu media sosial. Jadi kadang bukan hanya sebagai sebab kenapa orang mau menggunakan internet gitu ya. Oh, karena saya mau Facebookan, oh karena saya mau Instagraman, mungkin TikTokan gitu. Jadi internetnya nggak terlalu penting. Yang penting saya bisa nonton YouTube gitu. Yang penting saya bisa bisa scrolling Instagram. Jadi hampir 100% ya, 96% sekian pengguna internet Indonesia itu adalah menggunakan media sosial. Nah, ini dari 2021 first semester kemarin, kita bisa tebak tentunya ya, paling banyak ya konsumsinya adalah, karena kita paling banyak tuh mengkonsumsi media sekarang akhirnya lewat platform-platform digital gitu. Saya pernah punya datanya, cuman sayang saya cari tadi nggak ada yang paling update gitu ya, terakhir masih 2016-2017. Tapi memang ada penurunan jumlah time spend. Yang dulu kita spend untuk nonton TV, yang dulu kita spend untuk nonton, baca koran, baca majalah, sekarang terreplace semua dengan kehadiran teknologi digital. Jadi yang paling populer masih YouTube, ini hasil survei, lalu kemudian Facebook juga masih besar, Instagram, TikTok sudah lebih besar daripada Twitter, Pinterest, lalu kemudian LinkedIn. Nah, ini untuk kebutuhan profesional ya, mungkin membangun reputasi korporasi, termasuk di dalamnya PLNE misalnya. Salah satunya media yang kita bisa gunakan adalah LinkedIn. Kalau kita lakukan secara personal, nah mungkin kalau dilakukan secara company, YouTube bisa jadi semacam showcase untuk proyek-proyek yang dilakukan misalnya gitu ya. Lalu Instagram bisa kita gunakan untuk lebih melakukan corporate branding juga, innovation, lalu kemudian behind the scene, lalu kemudian profil-profil di key personnya itu bisa kita tampilkan juga lewat Instagram sebagai contoh. TikTok saya belum kepikiran nih kalau buat engineering company ya, apakah sebenarnya menarik sih, banyak juga yang suka gitu ya. Cuman memang apalagi sekarang kan banyak cara untuk mengcapture-nya,
kamera sudah lebih murah, bahkan ada drone dan lain sebagainya, bisa jadi sesuatu yang menarik juga. Dan ketika ditampilkan di TikTok mungkin bisa menarik gitu. Jadi dari pengalaman saya nggak harus selalu joget-joget di TikTok sih sebenarnya, tapi memang dia cara untuk mengedit dan mempostingkannya juga sesuatu yang menarik di situ. Nah, untuk masing-masing values dari platform, nah yang salah satu yang kemudian membedakan ya kelihatan banget di sini adalah platform Facebook itu paling banyak untuk penyebaran hoax sebenarnya gitu. Masih banyak hoax yang beredar di situ, tapi kalau untuk yang sifatnya informatif, kita sekarang kayaknya belajar apa aja bisa ya di YouTube, di Instagram. Lalu kemudian untuk hiburan udah pasti sekarang televisi, program-program televisi juga banyak yang memasukkan program-programnya ke YouTube juga. Instagram, nah ini kadang-kadang menghibur, kadang-kadang juga bikin depres ya. Kalau kita lihat, oh teman kita kok liburan mulu misalnya, atau jalan-jalan terus, jadi malah depressing, bukannya entertaining kalau kita lihat Instagram gitu. Tapi nah itu tadi, kadang-kadang juga nggak selalu bener ya. Mungkin kadang-kadang yang ditampilkan juga yang bagus-bagusnya aja gitu, pencitraan juga teman-teman kita gitu. Jadi nggak selalu apa adanya. Jadi kita harus selalu lebih kritis gitu, lebih untuk mendigest, mencerna informasi-informasi yang muncul di sosial media, karena bisa jadi tidak selalu seperti apa adanya yang ditampilkan di sosial media itu. Nah, perubahan yang utama mungkin yang bisa yang bisa kita lihat dengan kehadiran digital disruption ini adalah bagaimana, khususnya untuk topik marketing ini ya, adalah bagaimana konsumsi media jadi berubah. Kalau dulu kita konsumsi media lewat radio, lewat TV, lewat koran, lewat majalah, maka sekarang bisa jadi hampir seluruh informasi yang kita terima itu lewat device kita gitu, lewat handphone. Dan ini punya dampak yang luar biasa besar. Kenapa? Karena device ini punya sifat yang berbeda dengan dengan media, platform media yang konvensional dulu. Yang salah satu yang berbeda adalah kalau dulu kita kayak semacam punya waktu khusus untuk mengkonsumsi media itu. Saya tuh masih mengalami itu, misalnya bangun pagi, saya bikin kopi, baca koran. Ada waktunya untuk itu. Setelah itu seharian saya nggak baca koran lagi, baru besok ada koran lagi gitu kan. TV mungkin baru saya benar-benar lihat di prime time, waktunya di malam hari gitu ya. Dan sepanjang hari saya nggak mengkonsumsi media apa-apa. Mungkin saya dengar radio, mungkin saya lihat billboard gitu ya, tapi nggak ada konsumsi media, informasi yang saya terima secara khusus, kecuali mungkin kalau ada yang telepon. Nah sekarang dengan konsumsi media kita lewat handphone, kita punya behavior yang baru. Pertama, device mobile ini always on, jadi nggak pernah kita matiin kan. Kalau dulu bahkan kalau mau internetan lewat desktop aja harus kita nyalain dulu, ada waktu booting, lalu kemudian nanti setelah selesai kita matiin. Nggak pernah kita biarin nyala terus gitu. Handphone ini selalu nyala. Terus kemudian yang kedua adalah always carried, selalu nempel di tubuh kita. Jadi waktu yang kita spend untuk mengkonsumsinya pun tidak ada spesifik waktu, karena biasanya kita mengkonsumsi media lewat device handphone ini adalah between activities yang lain, bahkan bukan hanya between, during activities yang lain. Jadi pada saat meeting mungkin kita masih lihat baca berita juga gitu, mungkin kita masih WhatsAppan juga, dan nggak ada waktu khusus kayak tadi misalnya pagi hari, sore hari. Throughout the day kita mengkonsumsi informasi, mengkonsumsi media. Ini juga jadi sebuah challenge baru ya sebagai consumer, karena kemudian jumlah informasi yang kita terima tuh jadi luar biasa besar, bisa kadang-kadang malah jadi overload gitu. Kita harus punya strategi baru. Dan yang terakhir adalah always connected, nggak ada handphone yang kita matiin dulu koneksinya lalu nanti kita nyalain lagi, selalu nyala. Dan ini jadi sebuah tantangan baru, karena tantangannya distraction ya, tiba-tiba ada notifikasi baru, ada WhatsApp, wah ada WhatsApp dari Pak Reza nih, ada WhatsApp dari Pak Didik nih, pasti harus ditanggapi dulu gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya mengubah behavior komunikasi kita. Tapi salah satu yang fundamental adalah kalau dulu kita hanya sebagai consumer pasif, kita hanya menerima informasi itu, di zaman sekarang kita juga adalah seorang active curator dan active producer. Kita mengkurasi informasi yang kita terima, lalu kemudian kita bagikan lagi. Biasanya ini seringkali lewat WhatsApp group, atau mungkin kalau ada sesuatu yang menarik, kita lihat di sosial media, kita postingin ke WhatsApp. Atau sebaliknya, kita sesuatu yang menarik di WhatsApp, kita postingin ke sosial media.
Tapi juga ada teman-teman yang secara khusus punya kemampuan untuk memproduksi informasi. Nah, ini biasanya kadang-kadang bukan sesuatu yang kita pelajari di bangku kuliah atau bangku sekolah, bahkan mungkin nggak punya skill tersendiri ya. Tapi ada teman-teman yang punya bakat menulis bagus, atau yang punya hobi fotografi, atau yang punya hobi untuk bikin video gitu. Ini kadang-kadang jadi marketing itu apa namanya, fungsi marketing itu muncul di situ gitu. Seringkali yang kita tunggu ya setelah sebuah kejadian atau sebuah event itu bukan hanya hasil, misalnya ada acara lari gitu, bukan acara larinya foto-fotonya aja, tapi kemudian ada orang menuliskan pengalamannya. Biasanya itu bahkan tidak dituliskan, tidak dimunculkan di atau tidak dipostingkan ke Facebook atau Instagram, ke sosial media, tapi kita bagikan hanya di WhatsApp aja misalnya. Kalau dulu teman-teman blogger tuh yang melakukan seperti itu. Nah, inilah sebuah kelas konten kreator sebenarnya, dan saya rasa itu teman-teman engineer pasti juga punya kemampuan itu. Dan secara tidak langsung apa yang kita sampaikan ketika dia positif, ketika dia apa namanya, ada insight ya yang muncul di situ, ada experience, ada catatan yang muncul, akhirnya jadi sebuah materi marketing sebenarnya, apalagi kalau membawa nama perusahaan di situ. Nah, jadi perubahan media inilah yang akhirnya membuat, perubahan media landscape inilah yang membuat akhirnya semua orang akhirnya jadi punya kemampuan untuk melakukan fungsi marketing tadi. Disadari atau tidak disadari, secara langsung atau tidak langsung sebenarnya. Nah, yang sekarang sebenarnya tentu diinginkan adalah proses ini pengennya dilakukan secara sengaja gitu ya, dibuat secara sistematis misalnya gitu, sehingga memang hasilnya nanti bisa lebih terukur. Nah, ini juga berhubungan dengan perubahan apa namanya, struktur organisasi. Ini sebagai contoh aja ya, bukan nggak persis seperti ini, tapi sebagai ilustrasi aja bahwa kalau dulu organisasi cuma satu model, misalnya top down, lalu kemudian masing-masing punya fungsinya dan biasanya silo gitu. Engineering misalnya, corporate communication aja, ini operation, ini nanti ada urusannya komunikasi aja gitu. Nah, tapi dengan makin berubahnya dunia, salah satunya karena kehadiran teknologi digital juga, akhirnya sekarang organisasi juga menghadapi challenge yang baru ini dengan merestructure fungsi-fungsinya gitu. Tentu beda-beda ya, masing-masing perusahaan akhirnya punya gaya dan caranya sendiri-sendiri gitu. Tapi salah satu yang kemudian bisa kita lihat di sini adalah bahwa seringkali ada fungsi-fungsi yang sifatnya across the organization gitu. Kalau di dunia yang hubungannya dengan retail ya, banking gitu atau telecommunication, ini kadang-kadang terutama teman-teman yang milenial nih, yang muda-muda ya, bukan hanya milenial, Gen Z juga sekarang, mereka teman-teman ini bahkan mengirimkan ada kayak wakil-wakilnya gitu untuk menjadi sebuah pasukan digital baru yang memang kerjanya khususnya untuk bukan hanya mengabarkan keluar, tapi juga bahkan untuk mengabarkan ke dalam gitu ya. Karena kadang-kadang yang di sana ada proyek apa kita nggak tahu yang ada di sini. Di sana udah ada achievement apa kita nggak tahu ada yang di sini. Nah, kadang-kadang ada teman-teman yang memang di-assign secara khusus jadi semacam pasukan digital gitu ya, pasukan digital dalam tanda kutip yang lebih positif gitu, yang kemudian melakukan fungsi-fungsi itu. Saya pernah bicara di teman-teman Bank Mandiri, di BNI, di Pupuk Indonesia gitu. Mereka memang akhirnya punya strategi baru di mana ada semacam ambasador atau duta-duta baru nih yang dianggap memang punya minat, passion, dan juga kemampuan untuk menjadi kayak semacam duta-duta digitalnya gitu, yang bukan hanya mengabarkan ke dalam tapi juga mengabarkan keluar kegiatan-kegiatan yang dilakukan, achievement, prestasi dan lain sebagainya. Nah, ini nggak fix ya, artinya ini bukan sesuatu yang baku harus seperti ini, tapi kemudian bisa jadi semacam referensi atau contoh bagaimana kita mengadopsi dan kemudian menghadapi challenge dari perubahan yang sekarang terjadi ini. Begitu juga dengan, nah ini hubungannya dengan marketing ya. Dulu marketing tuh satu straight line gitu. Orang attention, lalu kemudian tahu tentang produk kita, lalu kemudian diantara berbagai produk yang ada atau berbagai layanan yang ada, lalu kemudian kita memilih salah satu, akhirnya kita engage, nanya, bikin proposal, kita kirim, lalu kemudian setelah itu afternya adalah kemudian kita ada after salesnya lagi misalnya gitu ya. Kemudian kan yang kita harapkan adalah jadi terbangun relationship, akhirnya kemudian jadi sebuah siklus gitu ya, ada layanan yang terus diberikan karena memang ada permintaan ke situ. Nah,
Begitu juga dengan bisnis organisasi tadi, proses marketing ini akhirnya jadi bukan hanya tumpang tindih tapi juga tidak satu straight line gitu ya. Informasi bisa datang dari mana saja, bukan hanya dari tim marketing. Tadi misalnya kita mempostingkan sesuatu secara secara pribadi, lalu dilihat mungkin lewat Instagram kita, lewat LinkedIn kita, mungkin lewat Facebook kita misalnya, lalu dilihat oleh peers kita di perusahaan yang lain yang mungkin perusahaan yang sebagai klien kita, lalu kemudian mungkin dilihat oleh decision makers ya, mungkin dilihat oleh stakeholder yang lain, bisa jadi pemerintah daerah, bisa jadi pembuat peraturan di daerah dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian ini jadi semacam sebuah proses yang bergeraknya tidak satu arah lagi, tapi bisa dilakukan oleh berbagai orang. Nah inilah yang kemudian kenapa kemudian semua orang bisa jadi marketers. Dan nah sayangnya mungkin ya, kalau dulu kan kalau fungsi-fungsi marketing ini memang ada kayak semacam ukuran yang jelas gitu, berapa banyak proyek yang didapat, lalu kemudian biasanya juga kadang-kadang ada insentifnya juga. Nah sekarang ketika kita jadi marketer, semuanya ini jadi semacam sebuah proses yang agak blurry gitu. Tidak ada accountability khusus untuk orang-orang tertentu, tapi semua orang bisa melakukan itu. Dan ada pros and cons-nya juga tentunya gitu, ada yang baik dan ada yang tidaknya, tapi secara umum ini sekarang sudah bisa dilakukan dan perlu dilakukan. Kenapa? Karena tadi bukan hanya pribadi-pribadi yang bisa jadi bukan hanya top level top level leaders aja ya, di level board of directors misalnya, yang kemudian harus bicara atau yang bisa mendapatkan proyek baru, tapi sekarang semua lini sebenarnya, termasuk bahkan yang di lapangan ya, saya lihat bisa jadi mengabarkan sesuatu yang baik dan dilihat lagi oleh publik yang lebih luas gitu. Nah, secara umum sebenarnya tadi ini sempat sudah disinggung sebelumnya, tapi kurang lebih fungsi-fungsi ini ketika kita bicara soal brand atau corporate reputation lah ya. Kalau marketing itu kita definisikan sebagai komunikasi tentang apa sih yang kita bisa lakukan, apa achievement kita apa, lalu kemudian capabilities kita apa gitu. Maka dari sebelum proses orang membeli layanan kita atau menggunakan perusahaan kita sebagai penyedia jasa atau penyedia produknya, termasuk pada saat sudah dibeli dan setelah pembelian, maka kemudian ada fungsi-fungsi yang ternyata diambil sekarang karena adanya sosial media atau teknologi digital oleh engineer juga gitu. Jadi sosial medianya engineer saya rasa bisa jadi sebuah forum atau sebuah konten bank gitu ya, bisa dibilang foto-fotonya, pengalamannya. Ini sesuatu yang menarik sih sebenarnya gitu. Jadi yang saya bayangin nih sebenarnya dulu ketika engineer ini ngobrol gitu. Kalau dulu kan ketika ngobrol atau dalam sebuah forum seringkali tidak didokumentasikan gitu ya. Tapi sekarang tuh ada dalam bentuk video podcast atau dalam audio podcast, cerita-cerita tentang behind the scene dari pengalaman mengerjakan sebuah project. Ada yang luar biasa, misalnya ada challenge yang luar biasa atau ada technical achievement yang bisa dicapai. Itu semua sayang kalau tidak didokumentasikan dan tidak dikabarkan gitu. Nah itu sekarang, kalau dulu mungkin harus butuh effort yang luar biasa besar, kalau sekarang ini dengan kehadiran tadi teknologi digital device, mungkin kita videoin pakai kamera mobile, lalu kemudian kita postingin, itu bisa jadi sebuah konten sendiri. Nah dan yang saya yakin banget adalah bahwa PLNE ini pasti nggak kekurangan sih dari sisi konten gitu ya. Ada sekian banyak project, ada sekian banyak capabilities, ada sekian banyak achievement yang sudah dilakukan, pasti akan banyak banget yang bisa jadi konten baru gitu. Dan itu adalah di zaman sekarang, konten itu adalah basicnya dari marketing sebenarnya. Orang bisa lihat apa yang kita mampu lakukan semuanya dari konten tadi. Nah lalu kemudian apa sih yang kita bisa postingkan ya sebagai pribadi nih, sebagai engineer? Kita bisa postingkan dalam bentuk tulisan pendek, short text gitu ya, dalam tulisan panjang. Nah ini saya nggak tahu berapa banyak teman-teman yang nyaman menuliskan sebuah tulisan atau yang panjang. Kadang-kadang ini bisa jadi dibantu dalam bentuk interview juga. Jadi ngobrol tapi kemudian dituliskan dengan lebih runut dan lebih singkat gitu.
Lalu yang paling gampang sebenarnya di zaman sekarang adalah foto gitu. Tapi seringkali mungkin ya foto perlu dilengkapi juga dengan konteks gitu. Ini di mana, lalu kemudian lokasinya di mana, apa yang dilakukan, apa hasilnya. Nah, itu kadang-kadang yang sering kita lupakan. Kita cuma posting fotonya aja. Video juga begitu. Video itu adalah format yang masih yang paling persuasif sekarang. Apalagi kalau kita gabung dengan musik gitu ya, ada latar belakangnya. Kenapa persuasif? Karena yang paling emosional ya format video gitu. Nah, audio ini sesuatu yang beda lagi, dan sekarang ini kita bisa lakukan dengan mudah juga, tapi dia mengambil posisi sesuatu di mana kemudian kita tidak perlu terlalu 100% fokus gitu untuk mengkonsumsinya. Jadi kadang-kadang bisa jadi konten yang ada di belakang aja sehingga kita bisa dengarkan itu. Nah, lalu dalam format-format itu apa aja yang kita bisa postingkan? Kita bisa postingkan pemikiran, ideas ya, catatan-catatan, lalu pengalaman yang sudah pernah kita lalui. Nah, ini memang butuh kebiasaan sih gitu ya, butuh memang teman-teman yang eh, apa? Kalau waktu saya rasa semua orang pasti sibuk gitu ya. Cuman kalau kita luangkan waktu untuk menuliskan itu bisa jadi sesuatu yang sangat berguna bukan hanya buat kita aja tapi juga buat lingkungan di mana kita berada gitu. Lalu tentunya kegiatan, activities, kita ngapain, di mana, dengan siapa, apa hasilnya dan lain sebagainya, dan termasuk juga profil. Jadi apa sih yang sudah saya lakukan, pengalaman saya apa aja. Itu kadang-kadang juga seringkali kita lupakan ya, engineer tuh pengalaman kerja apa segala macam. Lalu bukan hanya pengalaman kerjanya saja tapi apa hasilnya gitu, apa yang sudah pernah saya lakukan di sini dan apa hasil yang saya dapatkan, dan mungkin lesson learn-nya juga apa yang akhirnya saya pelajari di situ. Itu semua adalah materi-materi konten tadi yang bisa jadi sebuah bahan materi kita untuk jadi ini ya, untuk apa namanya, untuk modal kita menjadi seorang marketer gitu. Nah, lalu di platform mana aja? Nah, yang paling umum ini mungkin tidak semua ya. Seringkali juga kita menggabungkan aplikasi chat dengan sosial media. Karena memang hampir mirip fungsinya. Kita bisa interaksi, kita bisa komunikasi juga. Kita punya WhatsApp, lalu mungkin ada beberapa lagi layanan aplikasi chat yang lain yang biasanya kalau di dunia digital kita suka untuk setting korporasi kita pakai Slack misalnya, dan juga ada kalau anak-anak SMA itu pakai Line misalnya. Nah, tapi kalau sosial media mungkin saya fokusin di Facebook, Instagram, dan kemudian LinkedIn. Bedanya adalah tentunya teman-teman juga pasti ngerasa ya, kalau kita postingkan sesuatu di aplikasi chat, itu untuk nyarinya lagi juga setengah mati gitu kan. Kita nggak bisa kita search secara umum, lalu kemudian nggak bisa kita compile, nggak bisa jadi semacam bank konten gitu, jadi semacam arsip konten-konten yang sudah menarik gitu. Sosial media, Facebook, Instagram, LinkedIn sedikit bisa membantu, tapi sebenarnya yang paling ideal adalah kita simpan dalam tempat permanen yang menggunakan identitas kita sendiri gitu. Karena kalau di Facebook itu kecuali kalau kita buka ke publik, maka kemudian semua orang bisa lihat ya. Tapi juga kadang-kadang nggak bisa di search di Google. Nah, itu juga jadi kendala gitu. Begitu juga dengan Instagram dan LinkedIn. Jadi memang ini semua saling melengkapi, tapi untuk kebutuhan discovery, jadi kalau kita mau agar kemudian konten ini kita bisa di search orang yang membutuhkan, bukan hanya orang yang kenal ya. Kalau orang yang kenal mungkin pada saat itu kita lihat, tapi mungkin 1 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi orang mau cari. Nah, itu kalau kita hanya menempatkannya di Facebook, di Instagram, atau di LinkedIn, kadang-kadang muncul gitu. Cuman seringkali juga nggak muncul karena memang sifatnya jejaring sosial yang tertutup gitu ya, hanya bisa dilihat oleh temannya sendiri dan sehingga tidak available ke publik gitu. Tapi setidaknya kalau kita membiasakan diri untuk mempostingkan hal-hal tertentu ke LinkedIn aja misalnya gitu ya, karena setiap activity kita tuh muncul gitu, kita nge-like apa, kita posting apa, dan itu kita bisa lakukan juga di LinkedIn, bukan hanya di Facebook atau di Instagram. Kalau ditanya, Mas, ini platform yang mana dulu ya yang perlu saya dulukan? Kalau saya sih jawabnya kalau memang ada waktu semuanya gitu, minimal tergantung ya kita sukanya di mana gitu. Kalau kita suka Instagram dan Facebook biasanya dia karena sama-sama pemiliknya juga, seringkali kita mirroring istilahnya. Jadi kita postingin di Facebook, kita postingin juga di Instagram, konten yang sama. Tapi untuk di LinkedIn biasanya yang memang hubungannya dengan dunia profesional gitu. Mungkin ada project baru, mungkin ada posisi baru, mungkin ada informasi-informasi baru, insight, data dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya di LinkedIn. Nah,
Kalau kita lihat yang dimiliki sama PLN Engineering sendiri, ini masukan aja sedikit buat teman-teman di PLN Engineering nih, PLNE. Ini sebenarnya halaman page LinkedIn-nya ini sendiri bisa dikelola gitu ya. Jadi kalau ada adminnya, jadi bedanya adalah gini, masing-masing kita punya profil pribadi. Tapi ketika kita menampilkan bahwa saya ini bekerja di PLN Engineering sendiri punya halaman sendiri. Nah, ini sebenarnya perlu dikelola juga. Karena ada informasi-informasi yang muncul di situ. Sebagai contoh misalnya ini PLN Engineering ada 428 employee yang sudah menampilkan dirinya sebagai employee di PLN Engineering. Lalu kemudian ini alamat website-nya masih salah yang ditampilkan di sini karena ini masih ke pln-engineering.com kalau nggak salah. Jadi kalau kita klik di visit website-nya ini masuk ke website yang bukan yang plne.co.id sekarang gitu. Nah, ini kalau saya ini yang ngebuka kebetulan saya bisa lihat koneksi saya di situ ada siapa, ada Pak Reza dan ini kemarin kalau nggak salah ada yang add saya juga, Pak siapa ya ini. Lalu kemudian saya approve dan masing-masing tentunya semua kita bisa lihat ada siapa aja yang muncul di sini sebagai sebagai pekerja. Nah, makanya kemudian reputasi perusahaan juga terbentuk dari apa saja yang kita postingkan di situ. Nah, saya ngambil satu contoh lagi nih halamannya Pak Reza nih. Kita bisa lihat juga activity-nya apa saja yang dilakukan. Bahkan nge-like postingan apa, bukan hanya kita posting sesuatu ya, tapi kita nge-like atau memberikan komen di halaman lain juga muncul gitu. Nah, jadi hati-hati juga, bukan hanya ini sebenarnya opportunity tentunya untuk ngebantu dan ngebangun effort marketing kita sebagai engineer ya. Karena sih saya harus selalu ngerasa bahwa kalau memang base-nya marketing aja nggak ngerti technicalnya, nggak ngerti engineeringnya, kadang-kadang nggak terlalu nyambung kalau harus jualan sama orang engineering lagi gitu. Tapi kalau orang engineer-nya yang sendiri ngomong, langsung bisa tahu tuh, oh kekurangannya ini, oh kelebihannya ini, oh yang perlu dibantu di sini gitu. Nah, jadi aktif untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia di mana tentunya kita berada itu akhirnya jadi ngebantu juga. Dan kita bisa ngecek gitu ya sebenarnya. Bukan paling bagus sebenarnya tentu postingkan secara original ya. Artinya memang ada konten yang kita buat. Atau mungkin buku yang kita baca atau mungkin webinar yang kita ikuti nih misalnya seperti sekarang gitu. Tapi kalau itu tidak kita lakukan pun kita bisa misalnya tadi memberikan komen di postingan orang lain secara positif gitu ya. Itu juga membuat akhirnya profil kita muncul dan juga perusahaan di mana kita berada juga muncul. Tapi bahkan pun kalau tidak kita memberikan komen, hanya kita nge-like pun muncul juga. Makanya postingan-postingan tertentu yang memang berhubungan dengan pekerjaan kita, kalau kita like menunjukkan bahwa kita aware dan kita connected gitu dengan apa yang relevan, mungkin teknologi terbaru, mungkin challenge terbaru di industri kita dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu jadi sebuah catatan khusus juga gitu. Nah, untuk di Instagram ini PLN Engineering juga punya akun Instagram. Nah, yang mungkin bisa saya sarankan ya di sini salah satunya adalah ini teman-teman yang participate di sini dan juga mungkin mengabarkan ke teman-teman yang lain adalah kita perlu follow nih akun perusahaan kita, perusahaan di mana kita berada gitu. Seringkali banyak ya saya alami itu di berbagai perusahaan BUMN atau swasta juga termasuk kadang-kadang kita bahkan nggak follow akun perusahaan kita sendiri gitu, jadi kita nggak tahu apa yang sedang dibicarakan. Lalu kemudian kita merasa itu bukan saya nggak ngapain sih, saya nggak harus gitu ya. Memang nggak harus gitu, tapi akan jauh lebih baik tentunya kalau kita follow karena kemudian itu nunjukin bahwa kita support, itu nunjukin bahwa kita juga aware tentang apa yang dikomunikasikan oleh perusahaan kita. Dan kalau ada hal yang menarik, kita bisa lakukan repost. Kita repost lagi ke IG story kita atau bahkan kita bisa repost ke feed kita juga ya kalau di Instagram. Dan dari Instagram kita bisa kirim ke WhatsApp juga, kita bisa kirim ke Facebook juga, kita bisa kirim ke LinkedIn kita juga gitu. Jadi informasi-informasi yang ada bukannya harus semua dan bukannya harus setiap hari gitu. Tapi ketika ada yang menarik dan menurut apalagi berhubungan dengan kita, nggak ada salahnya untuk kita repost lagi informasi yang ada di situ. Nah, kalau kita lihat komunikasi yang dilakukan PLN Engineering ini ada satu hashtag yang dipilih nih yang digunakan oleh teman-teman mungkin di bidang komunikasinya ya, yaitu your best engineering partner. Nah, mungkin ini tagline tahun ini.
Lalu kemudian kalau kita lihat ada 406 post yang menggunakan hashtag Your Best Engineering Partner ini. Kebanyakan memang dari hashtagnya PLN Engineering sendiri, walaupun ada juga yang tidak. Nah, ini corporate message kalau ini gitu ya. Corporate message sebuah campaign yang memang digunakan. Sehingga mungkin tidak selalu kita ingat. Nah, tidak selalu kita ingat untuk menggunakannya. Saya aja kadang-kadang yang bekerja di dunia ini, di dunia digital communication ini nggak selalu ingat, saya harus menggunakan itu juga gitu. Kenapa kemudian dia jadi penting? Karena kemudian kita bisa lihat seperti ini nih. Kita bisa kelompokkan dan kemudian kita bisa lihat berapa banyak jumlah postingnya tentang itu. Tapi yang menarik adalah justru malah hashtag PLN Engineering sendiri jumlah postingnya lebih banyak gitu. Ada 1.290 post yang menggunakan hashtag PLN Engineering. Artinya apa? Kalau saya sih ngeliat ini sesuatu yang positif ya. Artinya kalau kita lihat nih ada posting-posting teman-teman yang ya identitas PLN Engineering-nya sendiri jadi sebuah kebanggaan gitu. Ketika kita mempostingkan sesuatu tuh kita menggunakan identitas PLN Engineering-nya sendiri, nggak justru malu ya, justru malah bangga menggunakan hashtag PLN Engineering. Nah, ini yang berhubungan juga dengan kegiatan teman-teman nih. Nah, yang saya lihat nih satu ada nih yang teman-teman cycling club nih yang suka goes, dia bahkan punya akunnya sendiri, PLN Engineering Cycling Club. Nah, ini sebenarnya membantu marketing ya menurut saya, karena kadang-kadang kehidupan di belakang perusahaan nih kantornya asik nggak ya? Nah, bukan hanya untuk kepentingan dapetin project baru, tapi juga sebenarnya salah satu juga yang penting adalah talent acquisition. Jadi kalau sekarang nih, zaman sekarang anak-anak milenial dan Gen Z kalau pengen masuk ke dalam sebuah perusahaan, sudah ada offer, sudah ditawarin, tapi kemudian kok kayaknya sosial medianya nggak asik ya, oh kok kayaknya nggak ada yang menarik gitu. Karena bukan hanya kerjaan aja nih yang dipikirin ya buat zaman sekarang ini, kadang-kadang juga kehidupan, suasana kerja, lingkungan kerja juga jadi sebuah pertimbangan gitu. Nah, jadi marketing ini kan bisa dapetin project tapi juga bisa marketing untuk dapetin talent-talent baru gitu. Nah, saya rasa yang ini kan swadaya ya, pastinya inisiatif teman-teman sendiri tapi menggunakan identitas PLN Engineering gitu. Jadi sesuatu yang sangat positif dan jadinya menarik. Oh, seru nih teman-teman di PLN Engineering, ternyata ada hobi goes menarik dan banyak gitu teman-teman memang sengaja tagging ke PLN Cycling Club dan kemudian menggunakan hashtag PLN Engineering, jadinya seru gitu. Nah, kenapa kemudian saya juga sampaikan tadi ada rasanya kalau PLN Engineering nggak akan kekurangan konten gitu. Ada banyak juga yang secara inisiatif nih, ini saya rasa ini ya yang si NG Plan Kalteng ini mungkin salah satu project, dan mungkin bukan hanya project, bisa jadi anak perusahaan kali ya, bukan hanya bukan, atau mungkin vendor malah bisa jadi yang menggunakan hashtag PLN Engineering juga gitu, dan foto-fotonya menarik gitu, kegiatannya di lokasi, ada yang main pingpong, ada yang main futsal, lalu kemudian bergaya dan berfoto dengan baju engineer itu kan sebenarnya masih keren gitu ya, gaya ya. Itu juga jadi sebuah bagian dari bagaimana kita mengkomunikasikan dan jadi sebuah bagian dari marketingnya PLN Engineering sendiri, dan teman-teman ini menggunakan hashtag PLN Engineering gitu. Nah, ini sebagai contoh, dan saya rasa mungkin masih banyak lagi teman-teman yang lain ya. Ini yang terakhir ini adalah sebuah akun pribadi, dan ini pun mungkin bukan karyawan PLN Engineering-nya, tapi dia kayaknya anak perusahaan nih ya, PT Prima Power Nusantara. Tapi dia menggunakan hashtag PLN Engineering juga, dan ada posting-posting selain posting pribadinya gitu ya, ada posting yang dia menggunakan ketika dia di lokasi, ketika dia kayaknya ingin menampilkan sesuatu dan ini dia pikir keren, dia menggunakan hashtag PLN Engineering juga. Nah, ini juga bagian dari sebenarnya secara umumnya bagian dari branding dan reputasi perusahaan. Nah, secara khususnya sebenarnya kalau hubungannya dengan marketing, saya rasa perlu dilengkapi dengan informasi-informasi yang lebih spesifik gitu. Tadi misalnya ini project apa, ngapain, achievementnya apa, challenge-nya apa, kemudian itu jadi kayak semacam sebuah informasi yang lebih kaya gitu ya, dibandingkan hanya dengan sebagai konten dalam bentuk foto aja. Tapi ketika misalnya nih kita lengkapi nih, fotonya udah keren, udah gaya gitu, lalu kemudian kita postingin ke LinkedIn, kita lengkapi dengan konten-konten atau informasi-informasi yang lebih spesifik, itu pasti jadi sebuah bentuk marketing material yang jauh lebih berguna lagi gitu ya. Dan kalau dilihat oleh calon klien atau calon atau stakeholder yang lain, bisa jadi sangat membantu sih kalau menurut saya gitu. Nah, mungkin sedikit catatan tentang sisi komunikasi ya. Jadi sebelum kita ke pribadi, tapi memang dunia yang berubah ini membuat, kalau dulu kan komunikasi ini terakhir ya,
bukan sesuatu yang penting lah gitu. Begitu keputusan udah dibuat, lalu kemudian orang komunikasinya dipanggil, sini sini, ayo ini kita tolong umumin gitu ya, karena dulu hanya lewat media aja gitu kan. Kalau sekarang saya rasa peran komunikasi ini jadi penting dan akan jadi sangat baik ketika memang orang komunikasinya tuh base-nya engineer juga gitu ya, kayak saya sebenarnya, karena kita jadi bisa tahu, kita bisa ngerti bahwa oh ada konsekuensi ini, oh ini yang perlu diantisipasi, oh bicaranya seperti ini gitu. Nah sehingga memang tidak lagi dunia atau bidang komunikasi dari sisi korporat ini hanya dilakukan oleh orang korkom aja, tapi juga perlu terlibat dari awal, tapi juga perlu jadi sebuah tanggung jawab untuk seluruh bidang, bahkan termasuk sampai pimpinan tertinggi ya. Kenapa? Karena sekarang seringkali ya, sekarang kita juga sama-sama tahu bahwa ada proyek, bisa jadi gangguan dari sisi perspektif publik, dari sisi opini publik itu bisa mengganggu dan bisa punya konsekuensi yang nyata gitu. Bisa jadi program atau proyek berhenti, bisa orang diganti misalnya gitu, atau bisa jadi ketika ada pressure group dari publik dan kemudian memuncak, stakeholder kita lihat bisa jadi punya dampak yang bisa jadi negatif gitu. Sehingga makanya kenapa komunikasi di zaman sekarang itu jadi jauh lebih penting lagi. Nah, untuk membantu itu semua, saya rasa memang ada stages-nya gitu ya. Nggak semua perusahaan sudah selalu lengkap infrastrukturnya, tapi saya rasa ini sesuatu kayak semacam roadmap yang bisa diambil gitu, apa saja yang perlu dibutuhkan. Salah satunya sebenarnya punya semacam, nggak usah terlalu rumit gitu ya, tidak perlu terlalu complicated, tapi punya semacam roadmap atau strategi. Saya rasa everybody is a marketer itu adalah sebuah strategi gitu. Tinggal perlu didetailin aja maksudnya gimana, siapa yang harus melakukan, siapa yang accountable, bagaimana cara mengukurnya, dan jadi kita punya sebuah roadmap atau sebuah program yang lebih detail dan lebih rinci gitu. Nah, lalu termasuk yang accountable tadi adalah siapa nih yang akan minimal mensupervise atau mengawasi atau memonitor. Nah, jadi kalau di dunia komunikasi digital tuh kita punya monitoring tools gitu ya, misalnya untuk meng-capture seluruh pembicaraan tentang sebuah topik aja atau menggunakan satu hashtag aja. Apakah dari tahun ke tahun pembicaraannya bertambah atau menurun, atau kemudian terjadi spike misalnya, itu semuanya sebenarnya bisa dimonitor. Nah, itu juga salah satu tugasnya corporate communication team sebenarnya, untuk memonitor itu semua. Dan termasuk juga sebenarnya bisa jadi untuk menggunakannya memonitor stakeholder ini ngapain aja, dan juga kompetitor ini ngapain aja, pembicaraan tentang apa gitu. Lalu salah satu juga biasanya nih ya, infrastruktur yang dibutuhkan adalah semacam social media policy untuk secara internal dimiliki oleh sebuah company. Nah, ini juga ada yang ribet gitu ya, ada yang panjang, bahkan jadi bagian dari kontrak, termasuk yang harus ditandatangan ketika gabung gitu. Jadi termasuk hubungannya dengan HR juga. Tapi ada yang sangat simple, misalnya kita percayalah semua udah sama-sama dewasa. Kalau ada yang nggak yakin, nggak tahu, jangan di-post, tanyain sama supervisor Anda misalnya gitu. Tapi at least ada semacam pegangan tentang yang boleh dan nggak boleh dilakukan gitu ya, yang memang masuk dalam social media policy-nya company, atau bukan policy, bahkan kadang-kadang ada yang hanya menyebutnya sebagai panduan gitu. Menjaga kehormatan perusahaan, jangan mempostingan hal-hal yang sifatnya tidak menghormati sesama atau hoax dan lain sebagainya. Itu juga bisa dimasukin di situ. Nah, akan jauh lebih baik lagi ketika memang perusahaan punya namanya social media program untuk employee. Nah, ini di berbagai perusahaan memang ada kayak semacam insentif tambahan. Tapi ini juga sebenarnya PR, karena nanti siapa yang menilai, siapa yang mengatur. Tapi basically ada semacam insentif-insentif lah. Kayak tadi tuh, yang cycling club, mungkin kalau bisa disupport dengan apa. Kalau nanti ada komunitas, apalagi bisa disupport juga. Atau ada yang mungkin setiap bulan ada kayak semacam award nih misalnya. Dapat GoPay 500.000 untuk yang postingnya menggunakan hashtag PLN Engineering terbaik. Nah, itu juga program-program gampang aja, nggak usah yang terlalu ribet, tapi at least bisa continue berjalan gitu. Yang terakhir adalah communities. Memang kayak tadi yang cycling club, mungkin ada yang suka lari, mungkin ada yang suka catur ya, mungkin ada yang suka pingpong, tadi ada yang pingpong. Itu semua sebenarnya bisa jadi punya sebuah komunitas-komunitas sendiri. Nah, kalau dulu kan kita kadang-kadang nggak tahu dan nggak ada dokumentasinya. Tapi kalau sekarang, di zaman sekarang, itu sebenarnya bagian dari brand perusahaan, bagian dari komunikasi perusahaan, bagian dari marketing perusahaan, dan sebenarnya masing-masing jadi punya entity dan dokumentasinya juga berupa foto, video, dan lain sebagainya.